3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku, sehat semuanya? Semoga sehat selalu ya. Sebelum belajar, kita bersama-sama membaca lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya yang mau absen, silakan like aja dulu ya, like, dan biar terlihat OS atau di komen melalui komen YouTube atau hadir dan lain sebagainya ya. Anak hadir Pak, oke siap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para anak-anakku yang soleh dan soleha, kelas 3, sebenarnya kalau mengajar di YouTube hakikatnya adalah mengajar kepada seluruh kelas 3 yang ada di Indonesia. Maka dari itu kita bersama-sama untuk menyukseskan. Semoga dengan berjalannya di YouTube, semua anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang pintar, soleh dan soleha, yang berguna bagi bangsa, negara dan agama. Oke? Siap. Sebelumnya pada hari Senin ini kita belajar online ya untuk kelas 3, dan buka buku fikihnya. Buka buku fikihnya, sudah fikih. Sudah buka buku fikihnya? Kalau sudah, kita buka halaman pertama. Ya, buka halaman pertama pelajaran 1, sunnah salat rawatib. Nah, sudah dibuka, biar lebih dekat. Salat sunnah rawatib sudah dibuka kelas 3. Kalau sudah dibuka, Ana mau membacakan dan antum semua menyimak ya, menyimak, memperhatikan, mendengarkan. Oke? Ana mau baca dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Salat sunnah rawatib. Untuk menyempurnakan ibadah wajib yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar mendapatkan pahala yang berlimpah, kita bisa melakukannya dengan cara memperbanyak ibadah sunnah. Ibadah sunnah. Para jamaah di masjid yang taat beragama selalu membiasakan untuk melaksanakan salat sunnah sebelum atau sesudah sholat fardu. Salat tersebut sering disebut juga dengan sholat sunnah rawatib qobliyah dan ba'diyah. Ingat-ingat, sholat itu disebut qobliyah dan ba'diyah. Sholat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang mengiringi sholat 5 waktu. Ya, paham ya? Barang siapa yang merutinkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Subhanallah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi antum kalau di rumah ketika mau sholat berjamaah, ketika masuk masjid jangan main-main. Setelah azan laksanakan sholat sunnah rawatib. Barang siapa yang melaksanakan itu dengan rutin, maka insya Allah akan mendapatkan surga dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa nih ya. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah. Jadi kalau antum sholat, jangan mengharapkan ingin dilihat orang, tapi ingin ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ya. Lihat, sebagai anak muslim yang taat beribadah, kita juga harus membiasakan diri untuk rajin melaksanakan sholat sunnah agar kita tergolong dari orang yang mukmin dan mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau sholat mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan banyak main-main di masjid, harus sholat sunnah terlebih dahulu. Nah, buka halaman selanjutnya, halaman 2. Nah, halaman 2 sudah.
kita akan membaca surah At-Tin selama 5-10 menit bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin kamil hakimin. Yang artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi buah tin dan buah zaitun, dan demi negeri Mekah, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang paling adil? Quran surat At-Tin surat ke-95 ayat 1-8. Nah, para anak-anakku yang soleh dan solehah, kita lanjutkan ya. Mari bertanya nih. Antum di sini bertanya dan ana harus jawab, tapi antum juga harus menjawabnya nanti ya. Apa yang kalian lakukan ketika menunggu imam masjid datang sebelum sholat berjamaah? Nah, ana jawab, kalau ana biasa sholat sunnah ya. Nanti antum di situ ditulis jawabannya dan dikirim melalui WhatsApp ya. Kegiatan apa yang kalian lakukan setelah sholat fardu selesai? Ya, cari tahu jawabannya pada pelajaran kali ini. Nanti antum ditulis melalui buku tulis, lalu foto dan dikirim ke WhatsApp. Oke, siap? Oke. Amati dan cermati gambar berikut. Nih, lihat. Yang pertama gambarnya, lihat gambarnya. Lihat gambarnya. Gambarnya lagi sholat sunnah. Nih, yang pertama nih. Sebelum imam datang. Yang gambar keduanya sebelahnya itu ada orang sholat, malah lagi ngobrol-ngobrol. Gimana tuh? Bandingkan kedua gambar di atas. Tulis komentarmu tentang perbedaan dari kedua gambar tersebut. Tulis komentarnya di sini. Setelah selesai, oke, antum boleh foto nanti, cekrek, kirim ke WhatsApp. Oke, siap? Untuk menjaga dan tetap sehat dan aman selalu. Oke, selanjutnya ana mau membacakan tafakuh. Mari memahami. Sebentar lagi, satu lembar lagi ya. Nah, selain diperintahkan sholat wajib, kita dianjurkan untuk melakukan sholat sunnah rawatib. Tahukah kalian tujuan diperintahkan sholat sunnah rawatib? Apa tujuannya, tahu nggak? Nah, ini jawabannya. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan beriringan dengan sholat fardu, yaitu sebelum atau sesudah sholat fardu. Nah, kita next halaman 4, buka halaman 4. Sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu
disebut sholat sunnah rawatib qobliyah. Sedangkan sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sesudah sholat fardu disebut sholat sunnah rawatib ba'diyah. Tujuan diperintahkannya sholat sunnah rawatib adalah menambah atau menyempurnakan kekurangan yang mungkin terdapat pada sholat fardu. Mungkin kita entah lalai, entah lupa pada saat bacaannya, maka disempurnakannya dengan sholat sunnah rawatib qobliyah dan ba'diyah. Bagaimana niatnya nih? Oke, niatnya ya. Kita di sini ada niat sholat sunnah rawatib. Nah, kita baca di sini. Setiap melakukan sholat sunnah rawatib harus berniat sesuai dengan macam sholatnya. Tahukah kalian bagaimana niat sunnah rawatib? Ada yang tahu? Ayo, nih kita lihat ya. Pertama, niat sholat sunnah rawatib adalah sebagai berikut. 1. Niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Sebelum zuhur berarti namanya qobliyah ya. Gimana niatnya? Ayo baca sama-sama ya dari situ ya. Yo, wahid isnani salasa usolli sunnataz zuhri rak'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Itu ya qobliyah. Nah, artinya aku niat sholat sunnah sebelum zuhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Oke, yang kedua ya. Yang kedua, niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Gimana niatnya? Sama-sama dari situ ya. Nah, yuk baca sama-sama. Wahid isnani salasa usolli sunnataz zuhri rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah sesudah zuhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Gimana niatnya? Ayo sama-sama. Wahid isnani salasa usalli sunnatal maghribi rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah sesudah maghrib 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Sekarang yang ke berapa tuh? 2, 4. Sekarang keempat ya. Diam dulu, jangan berisik lagi itu. Diam dulu ya, Sophia ya. Oke, selanjutnya ya. Niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sesudah isya. Tadi maghrib ya. Sama-sama. Wahid isnani salasa usolli sunnatal isya'i rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Nah, isya juga nanti ada qobliyahnya. Nah, sekarang yang kelima, niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum subuh. Baca sama-sama. Wahid isnani salasa usolli sunnatas subhi rak'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Niat dalam sholat sunnah rawatib boleh diucapkan secara jelas, boleh diucapkan cukup di dalam hati, tidak diucapkan. Usolli, bismillahirrahmanirrahim. Caranya begini. Usolli sunnatan isya'i rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Boleh juga dalam hati nanti ya. Oke, terima kasih. Pada hari ini kita belajar tentang fikih selesai. Dan jangan lupa PR-nya tadi. PR-nya tadi halaman 3, mari bertanya. Diisi, lalu ditulis dan dikirim melalui WhatsApp. Dan juga di halaman 3 itu ada mengamati cerita gambar. Nanti antum isi komentarnya di situ, lalu dikirim melalui WhatsApp. Oke, terima kasih.
Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu beribadah saat waktu, berbakti kepada kedua orang tua, dan juga jangan nakal ya. Pinter ya. Kelas 3 Alirsa SD Alirsa luar biasa ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.